Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Merdeka Copper Gold dan Merdeka Baterai Materials menggelar seminar bertajuk Passion for Excellence at Work di kampus Unhas Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Kampus Sharing yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar dengan fokus pembahasan pada tips persiapan memasuki dunia kerja dan pentingnya pengembangan diri. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Merdeka Copper Gold dan Merdeka Baterai Materials menyelenggarakan seminar penyiapan karir di Aula LPPM Kampus Unhas Tamalan Raya Makassar 4 Juli 2025. Seminar ini mengangkat tema Passion for Excellence at Work dan membahas berbagai tips dan trik dalam mengelola kekuatan dan kelebihan dalam pekerjaan. Selain itu, juga membahas skill adaptasi dalam dunia pekerjaan. Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, Margaret Dewi A, Talent Acquisition and Development Senior Manager, dan Ichan Manzali, Human Research Manager. Dalam pemaparannya, Margaret Dewi membahas mengenai persiapan bagi mahasiswa dan fresh graduate untuk masuk dalam dunia pekerjaan. Dewi menekankan pentingnya open-minded, membina relasi, dan menemukan kelebihan dan kekuatan yang membedakan diri sendiri dengan diri orang lain. Ya buat saya harus selalu keep open-minded, kemudian juga berusaha untuk membina relasi, networking. Seperti yang tadi saya udah mention bahwa kuliah itu jangan hanya rumah dan juga kampus, tapi perbanyak kegiatan kemahasiswaan, kemudian kita bagaimana kita bernegosiasi, berelasi dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar. Itu juga jadi satu hal yang poin penting, dan yang penting adalah tetap kita harus mencari apa sih selling point kita, apa sih yang membedakan kita dengan teman seangkatan kita sehingga kita menjadi the right one yang akan company pilih sebagai kandidat ataupun sebagai employee. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kampus sharing yang diikuti oleh puluhan mahasiswa, tidak hanya dari Universitas Hasanuddin, tapi juga dari beberapa kampus lain, seperti Universitas Bosowa, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Universitas Muslim Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi lain di Kota Makassar. Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja di bidang hukum. UKM ASEAN Law Student Association, ALSA Local Chapter, Universitas Hasanuddin, menggelar kegiatan pramagang ALSA Law Field Study 2025. Kegiatan ini merupakan pembekalan wajib bagi para anggota ALSA yang akan melaksanakan magang di berbagai instansi hukum di Sulawesi Selatan. Pramagang ini digelar pada Sabtu 5 Juli 2025 di Lab Mood Court Dr. Harifin Atumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Program tahunan ini diselenggarakan oleh ASEAN Law Student Association atau ALSA, Local Chapter Unhas sebagai salah satu rangkaian dari ALSA Law Field Study. Tahun ini, sebanyak 69 peserta akan tersebar di 15 instansi, termasuk kantor notaris dari instansi pemerintah di Makassar, Maros, dan Goa. Masing-masing instansi akan ditempati oleh 2 hingga 10 peserta, dengan durasi magang beragam, mulai dari 1 hingga 3 bulan. Kegiatan pramagang bertujuan untuk memberikan pembekalan materi terkait etika kerja, tata kelola administrasi, hingga budaya di dunia kerja. Sebagai penanggung jawab program, Nazwa N. Aulia selaku Project Officer ALSA Law Field Study menyampaikan alasan dibalik pemilihan instansi dan pentingnya pembekalan bagi peserta. Program kerja dari ALSA LC Unhas, yang dimana program kerja itu mewadahi seluruh anggota ALSA LC Unhas untuk magang di instansi yang bekerja sama dengan ALSA LC Unhas. Nah, untuk tahun ini instansinya itu ada 15 instansi dengan total 69 peserta. Pada tahun ini kita lebih mementingkan kualitasnya instansi dibandingkan dari kuantitasnya instansi. Di tahun ini juga persiapannya kita sudah sampai di pramagang, yang dimana pramagang itu kita melakukan pembekalan terhadap peserta, yang dimana di pembekalan itu mencakup
apa-apa yang harus dilakukan peserta dan apa etika yang harus dilakukan peserta pada saat di instansi. Senada dengan itu, Andi Ahmad Nadif Baujema selaku Direktur ALSA LC Unhas juga menyampaikan harapan agar program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta. ALSA Field Study atau yang biasa kita singkat ALFES merupakan salah satu implementasi dari salah satu pilar ALSA, yaitu academically committed. Pada ALSA Field Study tentu para peserta diajarkan bagaimana praktik dalam setiap kegiatan ataupun setiap ilmu yang dipelajari pada masa perkuliahan. Pada ALSA Field Study ini kami bekerja baik itu pada kantor hukum, kantor notaris, kantor pemerintahan, dan juga instansi-instansi lainnya. Tentu harapan saya sebagai Direktur ALSA LC Unhas, semoga para peserta ALSA Field Study dapat mendapatkan ilmu yang banyak dan juga relasi yang luas, dan juga semoga jejaring yang mereka dapatkan dapat berguna di masa mendatang. Materi pembekalan pramagang disampaikan oleh Randi Irenius Hendrik, staf tim Departemen ALSA LC Unhas periode 2021-2022. Dalam paparannya, ia menjelaskan pentingnya mahasiswa memahami budaya kerja dan sikap profesional dalam dunia hukum. Randi menyampaikan bahwa setiap tempat magang memiliki budaya kerja yang berbeda, mulai dari yang otoritatif, suportif, stagnan hingga dinamis. Selain itu, etika di tempat magang juga harus dijaga, baik saat memulai, menjalani, maupun menyelesaikan masa magang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja bagi mahasiswa hukum dan menjadi modal awal untuk meningkatkan kompetensi akademik maupun praktik. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, tren membaca di kalangan mahasiswa mengalami dinamika seiring padatnya aktivitas perkuliahan. Jika dulu membaca fiksi menjadi pilihan utama, kini artikel ilmiah dan buku-buku akademik lebih mendominasi. Di antara deretan tugas dan tuntutan organisasi, mahasiswa tetap berusaha meluangkan waktu untuk membaca. Meski pilihan bacaan kini disaring sesuai kebutuhan. Rara, mahasiswa keperawatan, mengaku lebih sering membaca artikel ilmiah daripada buku fiksi. Alasannya sederhana, waktu yang terbatas dan tugas kuliah yang mendesak. Kalau untuk membaca saat ini, karena lagi keterbatasan waktu untuk membaca buku-buku fiksi, jadi saya seringnya itu membaca artikel ilmiah. Kalau misalkan mungkin lagi nyusun tugas atau mungkin lagi ikut lomba, jadi seringnya baca artikel ilmiah. Berbeda dengan Rara, dua mahasiswa kedokteran hewan, Andi Humairah dan Arifah, mengaku sudah lama tidak membaca buku di luar kebutuhan perkuliahan. Kalau saya akhir-akhir ini itu lagi nggak membaca buku selain yang untuk prodiku sendiri. Saya itu sudah lama tidak membaca Kak, kalau yang di luar prodiku. Namun tak sedikit juga mahasiswa yang tetap menyisihkan waktu untuk membaca buku non-akademik. Nurul Dwi Pratiwi, mahasiswa kesehatan masyarakat, sedang menikmati kembali kisah inspiratif dari Negeri Lima Menara. Kalau saya tuh sekarang lagi baca buku Negeri Lima Menara. Mungkin ini buku yang sudah lama, tapi menurut saya itu buku sangat recommended. Apalagi untuk mahasiswa, karena ini tentang perjuangan mencari diri dan mencari cita-cita juga, jadi sangat inspiratif sih ceritanya. Sakina Zalfa dari Ilmu Komunikasi memiliki alasan pribadi kenapa membaca menjadi rutinitas yang ia pertahankan. Baginya, membaca tak hanya membentuk pola pikir, tapi juga cara untuk mengenal diri sendiri. Kalau saya sih lagi baca satu buku yang judulnya itu A Gentle Reminder. Saya pribadi lebih ke fiksi. Ini terakhir Kak, seberapa penting sih membaca menurut Kakak? Kalau menurut aku ya, membaca itu penting banget. Karena membaca itu salah satu healing juga menurut aku. Karena dalam membaca aku juga bisa lebih kenal diri sendiri dan lebih tahu kosakata-kosakata apa lagi yang menambah kosakata kita. Terus penting banget juga buat orang-orang biar nggak gampang terima-terima pesan-pesan hoaks. Di tengah gelombang digital dan distraksi gadget, Sakina menambahkan kebiasaan membaca masih hidup di kalangan mahasiswa. Meski pilihan dan arahnya berbeda, membaca tetap menjadi ruang untuk tumbuh, berpikir dan menggali makna. Rizka Fraja, Unhas TV.
Mahasiswa Universitas Semarang kembali menunjukkan prestasinya melalui tim robotik RC yang berhasil meraih juara 1 kategori Autonomous Car Simulation dalam ajang Vira Indonesia Open 2025. Tim robotik RC dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Semarang, mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih juara 1 kategori Autonomous Car Simulation dalam ajang Vira Indonesia Open 2025. Kompetensi yang berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2025 di Solo Teknopark, Solo, Jawa Tengah, dan diikuti oleh 280 peserta dari 10 negara Asia. Tim RC yang terdiri atas VH Safrisal dan Raffi Hana Prasetyo, dibimbing Laode Muhammad Idris STMT, dosen Prodi Teknik Elektro USM, tampil impresif dan mampu menyingkirkan berbagai tim unggulan dari dalam dan luar negeri. Dengan waktu yang begitu singkat, tim langsung fokus merancang program Autonomous Car Simulation yang menjadi kategori lomba. VH Safrisal, ketua tim RC, mengungkapkan rasa bahagianya setelah dapat meraih juara setelah melakukan berbagai persiapan yang hanya dilakukan selama 1 bulan. Kita alhamdulillah juara 1 nasional dengan kategori kita robot Autonomous Simulation. Kebayang sih Mas, tapi ya kita awal-awal sebelum di sana agak-agak ragu dikit, tapi setelah di sana kita optimis juara 1. Ya karena kita dari di sana kita sudah menyiapkan maksimal dari programnya. Tantangan teknis utama pada tim RC adalah penggunaan AI untuk mengenali rambu kendaraan dan navigasi otomatis yang memerlukan proses training data cukup lama. Karena kategori ini relatif baru bagi tim USM, sehingga mereka harus mengumpulkan referensi tambahan dalam waktu yang terbatas. Rafa Hani Prasetyo, anggota tim RC, berpesan pada mahasiswa yang tertarik dengan robotik agar segera bergabung dengan tim Rocksu USM, karena banyak hal yang bisa dipelajari terkait robotik bersama tim Rocksu. Mungkin untuk teman-teman yang ingin misalnya mengembangkan bakatnya di robot, itu bisa banget join di kita Rocksu atau Robotic Center of Semarang University. Setelah meraih juara 1 dalam ajang Vira Indonesian Open 2025, tim RC langsung mempersiapkan diri bertolak ke Korea Selatan karena tiket menuju Vira RoboWorld sudah dikantongi berkat kemenangan ini. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.